Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah mempercayakan saya sebagai moderator untuk memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya marilah kita mengawali kegiatan kita ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada kesempatan ini saya akan memandu sesi pemberian materi yang akan langsung disampaikan oleh teman kita atau guru hebat kita Pak Agus Fajar, yaitu di mana Pak Agus Fajar ini adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 10. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan penyampaian materi oleh narasumber kita. Kepada Pak Agus Fajar, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Agusti. Oke, untuk kegiatan pada siang hari ini kami akan memaparkan berdasarkan dengan apa yang kami peroleh, ilmu yang kami dapat dari PP kami, yaitu berkaitan dengan tugas 1.4 A 7.1 berkaitan dengan demonstrasi kontekstual atau segitiga restitusi. Nah, ini kebetulan kami dari angkatan 10 mewakili sekolah SMP 1 Dusun Tengah ini, satu-satunya ya, yang banyak dari SD. Nah, pada paparan ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan apa sih sebetulnya segitiga restitusi. Ini mungkin dalam rapat kita kemarin itu ada pertanyaan berkaitan dengan penanganan siswa. Penanganan siswa itu bagaimana supaya ada siswa nakal, kemudian ada juga siswa yang punya kebutuhan khusus. Itu sebetulnya ada pada kegiatan kami ini. Nah, tapi yang untuk kedepannya itu ada lagi berkaitan dengan emosional guru tersebut. Nah, apa sih sebetulnya segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen itu tahun 2024, yang mana penanganan siswa itu adalah tidak hanya melewati sesuatu yang mungkin menegangkan, tapi penanganannya melewati sesuatu yang menyenangkan. Nah, pada tahap ini di sini ada menstabilkan identitas. Nah, jadi pada saat siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita tidak bisa langsung menegur, tapi melewati proses. Nah, proses ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip, yaitu pada saat membuat kesalahan ada bagian proses pembelajaran. Nah, ini kita nanyakan apakah kesalahannya, apakah sih sebetulnya siswa itu tidak memperhatikan pembelajaran, apakah siswa itu bertingkah laku seperti itu. Nah, jadi kita akan menanyakan dulu, menenangkan kondisinya sehingga dia bisa mengungkapkan suatu apa kesalahannya, apakah dari kita sendiri sebetulnya permasalahan itu, sehingga dia tidak bisa mengikuti suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Artinya dia tuh merasa bersalah kepada apa yang pernah dia lakukan, apa yang dia rasakan, namun hal ini kita ubah menjadi kita pendekatan kepada siswanya supaya dia tidak merasa bersalah dan gagal dalam satu apa yang dia lakukan tersebut, yang mengapa dia tidak mengikuti satu pembelajaran kita ataupun dia tidak mengikuti kegiatan yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan kebutuhan murid akan murid tersebut. Jadi di sini pada tindakan ini adalah
kita mengetahui apa yang sebetulnya dari siswa itu inginkan. Jadi siswa ini kadang-kadang kan misalnya dia bertingkah aneh di kelas. Kita akan mengetahui apa sebabnya siswa tersebut bertingkah aneh, tidak memperhatikan dari pelajaran kita. Nah, jadi di sini kita akan mengenali dan mengetahui, menanyakan bagaimana sih yang mereka inginkan sebetulnya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, ini yang pertama ada murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan kalau di kelas kita itu kita sudah membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti perjanjian dengan siswa. Ya, perjanjian dengan siswa itu misalnya kalau siswa terlambat, apa tindakan yang kita lakukan. Kemudian kita menanyakan mengapa dia terlambat, kita harus konsisten seperti itu. Kemudian mengingatkan kembali keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi mengingatkan kembali ini di sini. Jadi apabila dia terlambat, apa konsekuensi dari kesalahannya tersebut? Dia tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensi dari tindakan tersebut? Nah, di sini ada beberapa skenario yang saya praktekkan di kelas, ya, berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan kembali bahwa keyakinan kelas itu pada awal tahap kita masuk ke kelas, itu biasanya kita sudah membuat satu konsep atau perjanjian ya pada siswa, sampai dengan kita tuh menulis di dinding perjanjian-perjanjian tersebut apa-apa. Nah, itu merupakan keyakinan kelas yang kita sampaikan pada saat mata pelajaran kita kepada siswa tersebut. Nah, berbeda dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalau peraturan yang ada di sekolah itu adalah peraturan yang dibuat bersama dari seluruh guru maupun elemen yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan ada berapa siswa, tapi saya masukkan adalah 2 siswa saja pada skenario kegiatan segitiga restitusi ini. Nah, skenario kegiatan kasus pertama, ini pada tahap ini ada kasus bahwa Jopi tersebut ketinggalan buku tugas laporan yang isinya ada tanda tangan orang tua. Nah, jadi saya jelaskan kalau dalam pelajaran informatika, khususnya pelajaran saya itu ada buku ya, siswa itu saya kasih bukan tugas ya, tapi itu nanti tiap kegiatan itu saya suruh tulis menulis, kemudian ada satunya ada tanda tangan orang tua. Nah, yang itu nanti dibawa ke rumah, besoknya ada nggak tanda tangan itu? Kalau nggak ada berarti itu ada konsekuensinya. Nah, jadi di sini contohnya adalah Jopi. Nah, Jopi ini ketinggalan buku catatan dari orang tua. Nah, jadi saya nanyakan, saya panggil ke depan kelas. Nah, kemudian dia punya alasan tidak membawa buku tersebut karena mengakui akan kesalnya dan tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Ketinggalan, jadi bukunya itu ketinggalan, jadi tidak membawa karena ketinggalan. Nah, jadi cara pendekatannya itu kita panggil dulu ke depan, ya. Kemudian kita nanyakan secara halus, kenapa sampai ketinggalan. Kalau kita misalnya menanyakan secara keras, belum sudah kita bentak, itu tentunya berbeda dengan pendekatan yang lebih intensif, dekat ya. Nah, ini contoh dari kegiatan saya menanyakan kepada Jopi. Mungkin salah ya orangnya, tapi ya saya buat seperti itu. Nah, kemudian skenario kegiatan kasus kedua. Pada kasus ini Nijar melakukan pembulian. Nah, jadi ada informasi bahwa Nijar ini melakukan pembulian kepada siswa kelas lain. Nah, di sini bagaimana sih yang saya lakukan? Nah, saya juga akan melakukan pertanyaan, memanggil dia ke depan. Kemudian apa alasan dia melakukan pembulian kepada teman-temannya di kelas 7C? Nah, kemudian dia memberikan alasan karena orang tuanya si siswa di kelas 7C ini
menyebut nama orang tuanya, maka dia akan membalas menyebut juga nama orang tua. Ini berkelanjutan, ini menyebabkan jadi keterusan gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai pembulian karena menyebut nama orang tua sembarangan. Nah, ini pendekatan saja. Nah, sini akan saya kasihkan contoh dari video yang saya buat. Iya, saya kasih video. Nah, ini. Nah, jadi pada kegiatan ini, kasus pertama, si Jopi saya panggil ke depan kelas dan saya tanyakan alasannya mengapa. Ya, walaupun hal ini sebetulnya menyita waktu pembelajaran kita, tapi kalau ini dibiarkan, hal ini akan menyebabkan siswa itu berkelanjutan berterusan membuat kesalahan dan kemudian akan menjangkit dengan siswa yang lain. Nah, ini perlu kita antisipasi dengan cara pendekatan pada siswa, menanyakan alasan si Jopi ini kenapa dia ketinggalan buku paketnya, buku tugasnya. Iya, suaranya enggak. Nah, kemudian pada kasus kedua, yaitu Nijar melakukan pembulian. Jadi saya juga melakukan pertanyaan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran apakah kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tersebut, melakukan pendekatan kepada siswa dan juga menanyakan kepada siswa tentang kesalahan-kesalahan. Pasti dari kita ini pernah melakukan atau disebabkan oleh siswa juga melakukan kesalahan atau tidak mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu kejadian seperti ini? Pernah. Nah, kira-kira tindakan Bapak Ibu gimana? Kira-kira tindakannya gimana Bapak Ibu? Iya, betul Bu. Jadi kita akan menanyakan dulu supaya intinya dalam kegiatan ini supaya siswa tersebut tidak mengulangi hal tersebut berulang-ulang kembali. Nah, jadi kalau kita membiarkan, seperti misalnya biar saja si Nijar itu melakukan hal yang sama, nanti akan menyebabkan siswa yang lain juga mengikuti seperti itu. Nah, penyebabnya nanti bisa satu kelas atau mungkin kelas lain kena seperti itu. Karena Nijar tidak ada dilakukan penindakan atau berarti kita melakukan pembiaran. Nah, mungkin itu salah satu contoh. Nah, mungkin contoh-contoh yang lain kita bisa melihat, ya mungkin kita bisa melihat juga berkaitan dengan apakah dia keadaannya di rumah bagaimana, keadaan keluarganya bagaimana. Kita juga harus mengerti seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjustis bahwa kesalahan siswa itu berdasarkan atas siswa tersebut. Nah, jadi kita akan melihat kenapa seperti itu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan segitiga restitusi. Jadi kita bisa menanyakan ke siswa dari kita. Nah, apabila kita tidak bisa melakukan tindakan tersebut, kita bisa lakukan dengan orang tuanya, bisa juga dengan guru BP ataupun pada wali kelas. Kalaupun misalnya hal tersebut menjadi hal yang sangat parah karena kita tidak bisa melakukannya, itu bisa dilakukan kepada pihak sekolah.
Nah, mungkin itu dari saya berkaitan dengan paparan segitiga restitusi tersebut. Mungkin itu saja, Bu Agusti. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Agus Fajar, guru kita yang hebat. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Agus Fajar yang sudah memberikan atau menyampaikan materi untuk kita. Jadi, dari materi yang kita dengarkan tadi, mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa melalui penerapan tindakan segitiga restitusi, siswa dapat menyadari dan mengakui kesalahan dan mengakui kesalahannya secara terbuka sehingga memunculkan kesan rasa nyaman dalam diri peserta didik. Dengan komitmen, dia tidak mengulangi kesalahannya kembali. Hal ini pula semoga kita bisa terapkan di dalam ruang kelas kita masing-masing. Mungkin ini sudah kita lakukan, jadi diharapkan kita secara terus-menerus untuk menerapkan kegiatan atau segitiga restitusi ini, sehingga terciptanya suasana lingkungan atau ruang kelas yang positif dan menyenangkan. Mungkin sampai di sini saja. Ya, di sini kalau ada di luar dari konteks, mungkin ada pertanyaan atau apa, kita Ya, sharing aja silakan. ya, Saya kita sharing ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mungkin berbagi pengalaman, sharing atau memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, Ya, ada Ibu Pribada. Bu Prida, silakan. Terima kasih. Jadi dalam kenyataannya ya Pak, kita sudah sering memberi tindakan ya Pak ya, kalau anak-anak melakukan kesalahan. Tapi kenyataannya mereka mengulang gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Oke, bisa ditampung. Ada lagi kira-kira mungkin ada pertanyaan nanti yang sama. Ya, Mana? ya, Bu Milo dulu. Terima kasih atas kesempatan dan juga menanggapi kita kepingin sharing dari segitiga restitusi tadi, pemulihan identitas, lalu validasi dari kesalahan, lalu bertanya. Nah, saya punya pengalaman tahun yang lalu, yaitu saya punya kebiasaan di ruangan agama itu selalu membersihkan ngepel. Suatu saat saya kehilangan kain pel. Lalu saya mencoba tanya ke teman Ibu Oli, Bu, melihatkah saya kehilangan kain pel? Lalu kata Ibu Oli, oh saya melihat dari kelas 9. Lalu saya ke kelas 9. Di situ saya menanyakan ke anak-anak, adakah yang melihat kayu pel ibu di ruangan agama hilang? Lalu disebutnya salah satu anak. Lalu saya memanggil ke ruangan agama di dalam. Lalu di situ saya bertanya, bagaimana kamu, dari info sebelumnya saya tahu anak ini sering membuat ulah. Lalu saya memanggil itu, saya bertanya, bagaimana apa yang kamu mau? Lalu mendapat info bahwa kamu itu nakal, selalu membuat ulah. Apa benar tidak? Katanya benar Bu. Terus ibu kehilangan ini. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu mau? Itu pertanyaan saya. Apakah mau mencari perhatian itu atau bagaimana? Lalu ibu bilang kalau itu kamu ambil, ibu tidak menyelesaikan masalah ini karena ruangan ibu kotor. Bagaimana pendapatmu? Lalu dia mengatakan, Bu, aku besok membawa kayu pel yang baru karena di sana sudah patah. Oh bagus dia. Mau apa cita-cita kamu? Aku mau jadi tentara. Wah mantap. Bilang kalau tentara ini belajar pakai sasaku, lalu bertanggung jawab nanti bagus. Lalu besoknya, janjinya besok membawa saku karena saya ke ruangan. Dia lagi-lagi bermain-main dengan saya. Aduh Bu, maaf saku lupa. Lalu dia bilang kalau tentara begini saku lupa bagaimana ini? Lalu dia ke belakang, dia mengambil kayu pel yang cukup mahal. Lalu dia bilang, ini kok saya mau bertanggung jawab. Berapa harganya? Harganya 35.000. Ibu
mengganti atau bagaimana? Tidak Bu, biar saya relakan. Ini karena saya bersalah dan saya mau bekerja. Jadi itu sharing dari saya, Iya. kayu pennya masih ada di kamar dan awet sudah setahun. Masih berlaku. Terima kasih sudah Iya. sharing dari saya. Iya. Bu Ekat satu. Baik, terima Iya. kasih. Kalau saya tidak salah menangkap tadi, jadi dari segitiga restitusi itu ada tiga langkah. Itu tentunya kita bertanya ke siswa, tidak langsung kita menyalahkan atau menghukum atau apa. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana Pak, kalau ketika kita bertanya ke siswa, misalnya kenapa tidak mau memakai kaki, dia menjawab tidak tahu. Apakah menurutmu perilakumu ini benar atau salah? Tidak tahu. Apa yang harus mau perbaiki? Tidak tahu. Nah, bagaimana kita menyikapi siswa yang seperti itu, Pak? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup 3 ya. Jadi yang pertama saya menanggapi punya Bu Milo ini salah satu contoh dari segitiga restitusi sebetulnya. Jadi merasa siswa itu bersalah dan juga mengakui kesalahannya serta sudah berani bertanggung jawab sehingga dia membeli ataupun mengganti dari sapu tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari segitiga restitusi. Itu ada tanggung jawab dari siswa tersebut. Sudah bagus, berarti masuk tuh segitiga restitusinya. Nah, kemudian itu melalui pendekatan pula. Pendekatan akhirnya dia mengakui seperti itu. Ini bisa dijadikan contoh karena melewati pendekatan kepada siswa, jadi siswa akan tidak merasa takut maupun bersalah karena dia merasa sendiri bahwa dia itu salah dan akhirnya dia mengembalikan. Nah, kemudian dari Bu Frida tadi yang berulang-ulang ini kemarin kami juga nanyakan juga hal ini di ruang sidang ya, itu kenapa yang siswa berulang-ulang seperti itu. Nah, jadi dalam kegiatan itu diharapkan berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi di sini selalu melakukan pendekatan kepada siswa. Kalau kita dibilang itu susah penerapannya karena tiap siswa itu dari sekian ratus pasti sifat karakternya berbeda-beda. Nah, itu susah untuk penerapannya. Tapi dalam pelajaran itu suruh kita diminta untuk selalu pendekatan kepada siswanya. Selalu instan. Nah, tapi kalau kita seperti kita laksanakan sekarang ya ada salah satu siswa ibu ya mungkin bagaimana itu kan karena siswanya juga. Tapi dalam pembelajaran ini diharapkan demikian. Nah, itu mungkin bisa mewakili jawaban dari ibu tadi. Ya Bu. Kemudian dari Bu Ekat tadi, inilah beda karakter siswa, kembali kepada karakter siswa, kemudian latar belakang siswa. Hal itu juga masih didebatkan juga sama seperti punya Bu Frida itu. Nah, itu diharapkannya juga kembali sama jawaban Bu Frida tadi, diharapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebetulnya menggali apa sih sebetulnya siswa seperti itu, kenapa sih sebabnya kalau dia menjawabnya ketus seperti itu tanpa ada jawaban, ya mungkin ada tindakan-tindakan tertentu dari sekolah, tapi tidak yang menyakitkan di sini. Ya, tidak melakukan fisik ataupun penyalahan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain di situ. Walaupun sebetulnya guru itu jadi beban, kita ini jadi beban akhirnya tertampung di kita semua. Nah, tapi dari pemaparan yang sementara ini kami peroleh bahwa pendekatan kepada siswa itu lebih intensif gitu aja. Mungkin itu kira-kira Bu Ekat, apa bisa di-sharing kembali kah kira-kira? Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Terus realnya kita kalau ketika sedang berapa dengan siswa menggali dan siswa tadi dia menjawab seperti itu, kita realnya ngapain? Nah, kalau misalnya seperti itu pula, ya susah Bang kalau dia sudah ketus seperti itu jawablah. Ya, kita mau mendekatan, mau kita bertanya ini sudah jawabannya lain. Nah, itu dalam hal ini ya dalam ini belum ada Bang yang dibahas berkaitan dengan spesifik. Kami nanti di modul 1
modul 2 titik Bapak berkaitan dengan emosional, tenan. 4, Bu. Nah, itu berkaitan dengan emosional. Di situ nanti yang kami pelajari berkaitan dengan emosional kita kepada siswa. Kemudian guru itu menghadapi siswa yang motif-motifnya tipe-tipe seperti ini ada pada bagian tersebut. Kami belum masuk ke sana sebetulnya, nggih. Jadi intinya pada kegiatan ini adalah pendekatan intens kepada siswa tersebut. Pero, iya. Adakah lagi satu lagi kira-kira men-sharingnya? Nah. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin kegiatan kita sampai di sini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita nutup, nanti saya kembalikan ke moderator untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya sudah dapat videonya untuk hari ini. Mungkin saya akan ketemu lagi dengan Bapak Ibu pada kegiatan-kegiatan seperti ini karena saya masih banyak lagi tugas yang saya kerjakan, jadi minta tolong seperti ini sambil mengisi kita di bagian kombel. Jadi kata Bu Limbong malam tadi saya teleponan, siapa nih ngisi apa kegiatan kita nih lagi ya, pas saya kebetulan ini ada kegiatan ini langsung aja dimasukkan ke kombel. Nah gitu, nanti gantian lagi Bapak Ibu guru bisa jadi seperti ini, jadi ibaratnya jadi narasumber ya, bergantian nantilah karena poinnya lebih besar ya. Nah, Pak, kita mau sama Pak di sini latihan semua. Komunikasi perlu. Ayo. Iya, itu ada Ya. semua. Oke. Sebelum kita akhiri, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Kita doa dulu ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena tadi di awal kegiatan kita awali dengan doa, maka kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Mari kita ambil sikap doa kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kenapa kamu nggak membuat tugas? Itu kok oleh sama cari bukunya sekalinya beda apa itu ini ya Tidak pelajarannya. ya Beda sampul. beda sampulnya Sampulnya. Terus nggak bawa. ada di situ kok Ada baru bawa. ingat pergi tadi Terus kenapa yang baru pagi tadi kan sudah 2 minggu kalian libur? kok Kenapa? Apa tanda tangan sama orang tua? Ini ada. Ini ya, lain kali tugasmu itu dikerjakan. Ya, kalau minta tanda tangan orang tua, pulang sekolah ini langsung minta tanda tangan orang tua. Dikasih tahu lah kegiatannya ngapain. Nah, kita belajar tuh apa saja. Nah, nanti kalau sudah orang tua itu tahu, nanti dia tanda tangan. Nah, tanda tangan itu nanti kasihkan ke saya. Nah, itu nanti supaya tahu apa kegiatanmu di sekolah pada hari ini. Bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti. Kira-kira untuk depannya bisa kamu berubah, tidak mengulangi lagi. tidak Oke, kalau begitu terima kasih. Silakan duduk kembali. Kamu ini sudah berapa kali Bapak panggil ke sini? Berulang-ulang terus melakukan kesalahan. Kamu Bapak dengar melakukan pembulian sama temanmu di kelas 7C sana. Apakah benar itu? Iya Pak, karena dia ngejek-ngejek sama bapak saya Pak. Apakah itu baik menurut Nijar? Tidak Pak. Nah, jadi kamu kan tahu kesalahanmu bahwa itu tidak benar. Mengapa kamu mesti mengulangi seperti itu? Dia membalas nama bapak itu. Dia mengejek, saya mengejek nama bapaknya, dia mengejek bapak saya Pak. Tapi kamu tahu kesalahanmu, akibatnya apa? Nanti satu saatnya dia membalas seperti itu kan nggak ada penyelesaiannya dan berulang-ulang. Nah, asalnya kan dari kamu nih. Nah, jadi lain kali jangan lagi kamu membuat seperti
seperti itu, jangan kamu lagi membuli temanmu itu, ya karena laporan-laporan ini ya terus yang dipanggil ke kantor sana, ya. Mereka ngajak nama bapak saya apa? Ngejar karena kamu sadar dengan kelakuanmu, apakah kamu ingin berubah dan tidak melakukannya lagi? Tidak Pak. Apakah kamu berjanji tidak melakukannya lagi? Ya kalau begini kita mau melakukan. Ya, untuk hari ini Bapak ampuni dan kamu sudah berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk kedepannya jangan sampai lagi ada laporan atau kejadian di kelas itu ya, kelas 7C. Ya, Nijar berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kembali.